keutamaan sholat di saf pertama, kedua, dan seterusnya. Sholat di saf pertama mendapat pahala yang besar. Seorang muslim yang berada pada saf pertama ketika sholat berjemaah akan mendapatkan keutamaan berupa pahala yang besar. Meskipun sejatinya sholat berjamaah di saf manapun tetap akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya. Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sholat berjamaah, umat muslim hendaknya berlomba-lomba menempati saf pertama. Ada banyak keutamaan yang bisa diraih dengan sholat di saf terdepan. Keutamaan sholat di saf pertama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidaklah akan mendapatkan kecuali dengan diundi, niscaya pasti mereka akan mengundinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, setiap makmum yang dianjurkan agar senantiasa berusaha menempati saf pertama tersebut dan tidak duduk-duduk di saf lainnya sebelum saf pertama dipenuhi oleh para makmum. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang sholat di saf pertama. Hadis riwayat Abu Daud, sahih. Kemudian dalam menanggapi sabda Rasulullah SAW tersebut, para sahabat bertanya, apakah juga pada orang-orang yang berada di saf kedua, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, juga kepada orang-orang di saf kedua. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan sholat saf pertama langsung di belakang imam ketika sholat berjamaah. Meski demikian, Syekh Abdurrahman Al-Juzairi menyatakan, sebaik-baiknya saf paling depan diisi oleh jemaah yang memiliki keutamaan yang sama dengan imam atau sedikit di bawahnya. Tujuannya agar mereka pantas untuk menggantikan imam apabila terjadi sesuatu pada imam, misalnya berhadas. Jadi sebaiknya 1 atau 3 orang yang di belakang imam memiliki kemampuan sama dengan imam atau sedikit di bawahnya. Keutamaan saf pertama seperti penjelasan hadis di atas berlaku untuk para makmum pria atau makmum perempuan dalam suatu sholat jemaah yang hanya dihadiri oleh kaum perempuan saja. Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baiknya saf bagi laki-laki adalah yang paling depan dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang paling belakang dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan jika sholat tersebut dihadiri oleh kaum pria dan perempuan bersama-sama, maka yang lebih afdal ada bagi perempuan adalah justru saf-saf paling belakang yang agak terpisah dari saf-saf kaum pria. Tujuannya adalah agar tidak bercampur baur antara kaum pria dan perempuan. Anjuran meluruskan dan merapatkan saf. Hal yang juga harus menjadi perhatian ketika mendirikan sholat berjemaah, yakni meluruskan dan merapatkan saf. Sangat dianjurkan bagi imam sebelum memulai sholatnya agar memerintahkan para makmum meluruskan saf mereka masing-masing. Selain itu, dianjurkan juga untuk mengisi kekosongan yang mungkin masih ada di antara saf-saf sholat. Rasulullah SAW mengajarkan agar imam menyerukan,
rapatkanlah barisan kalian dan luruskanlah saf-saf kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lainnya yang juga dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, beliau menyerukan, luruskanlah saf-saf kalian, sebab hal itu termasuk kesempurnaan sholat. Dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika seseorang mendapatkan saf pertama pada sholat Jumat, maka ia akan mendapatkan keutamaan seperti ia berkorban seekor unta. Berikut hadisnya. Barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkorban dengan seekor unta. Diriwayatkan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 881 dan Muslim nomor 850 bahwasanya dan siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkorban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kedua, maka dia seolah berkorban dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu yang ketiga, maka dia seolah berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu keempat, maka dia seolah berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kelima, maka dia seolah berkorban dengan sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir khutbah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.